الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi dengan kami Alwas Channel. Semoga hadirnya kami sedikit membawa manfaat. Besar harapan kami, semoga saudara semua selalu mendapat kemudahan segala urusan dunia maupun akhirat, diberi keberkahan, umur, rizki, keluarga, dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setiap nabi mendapat karunia yang berbeda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan dan kekayaan tak terhingga telah dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman. Dalam beberapa ayat Al-Quran, termasuk surat Al-An'am, terpelihara kisah kekuatan dan kekayaan Nabi Sulaiman. Tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman, namun beliau tetap dianggap sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Mengutip buku Rahasia Kekayaan Nabi Sulaiman, Amalan-Amalan Pelimpah Rezeki oleh Muhammad Ghufron Hidayat, sarjana ekonomi, menguraikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Sulaiman sebagai makhluk yang menguasai segala yang dimilikinya, termasuk harta dan kekuasaannya. Sikap tanggung jawab Nabi Sulaiman ditunjukkan dalam beberapa perbuatannya dan bagaimana dia menggunakan sumber dayanya. Sebanding dengan ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh pasukannya, termasuk manusia, jin, dan hewan, namun burung hudhud tidak hadir dalam pertemuan itu. Menurut surat An-Naml ayat 21, peristiwa ini terjadi, yang artinya, sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Terbukti dari sikap tegas Nabi Sulaiman terhadap burung hudhud di atas bahwa ia mempertanggungjawabkan harta yang dimilikinya. Ia menjadi paham bahwa semua harta miliknya, termasuk seluruh pasukannya, adalah pemberian dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Dia telah mengabaikan apa yang telah disediakan Allah jika itu tidak diperhatikan. Selain itu, jika prajurit melanggar larangan syariat, raja juga akan merasakan dosa karena telah lalai mengawasi apa yang dilakukan rakyatnya. Al-Quran juga menyebutkan kisah Nabi Sulaiman yang menolak hadiah yang dikirim oleh Ratu Balqis dalam upaya untuk menyuap dan mengujinya agar menjaga perdamaian di kerajaan penyembah matahari. Namun, ternyata Nabi Sulaiman menolak permintaan Ratu Bilqis yang datang untuknya. Ini menunjukkan aspek lain dari karakter Nabi Sulaiman. Dia adalah seorang raja yang bertanggung jawab dan tidak serakah dengan harta yang dimilikinya. Peristiwa ini tercatat dalam surat Al-An'am ayat 35, yang artinya, dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Dasar keimanan, penghayatan, dan pengetahuan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi ini, termasuk segala yang ada di dalam dirinya, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan sifat tanggung jawab yang diemban oleh Nabi Sulaiman. Ia akan menolak dan menghindari segala sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibatnya. Berapa sebenarnya harta kekayaan Nabi Sulaiman? Sampai saat ini, belum ada yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tentang kekayaan Nabi Sulaiman. Menurut kutipan dari buku Miftahul Rahmat Al-Banzari, Keajaiban 1000 Dinar, Nabi Sulaiman, juga dikenal sebagai King Solomon dalam literatur barat, adalah orang terkaya yang pernah hidup. Sebenarnya, tidak ada informasi yang cukup untuk menentukan kekayaan bersih Nabi Sulaiman secara keseluruhan. Beberapa sejarawan berusaha melacak naskah-naskah ilahi untuk memperkirakan total kekayaan Nabi Sulaiman. Sebagian menganggap kekayaan Nabi Sulaiman saat sekitar 500 miliar US dollar, yang kira-kira setara dengan 5 triliun rupiah. Itu hanyalah sebatas prediksi. Kekayaan Nabi Sulaiman sebenarnya jauh lebih besar dari itu.
Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.